wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif may yuridillahu khairan may yuridillahu bi khairin yatafaqahu fid din. Al-khudurul kiram jamaah Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membimbing kita untuk mau hadir bermajelis ilmu setelah rangkaian salat berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Nurul Huda. Semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tak lupa kami mendoakan para hadirin, Bapak, Ibu yang di rumah, dan seluruh pemirsa yang menonton channelnya Masjid Nurul Huda. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, yang sempit dilapangkan rezekinya, yang sulit dimudahkan urusannya, dan diberikan keberkahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang punya hutang semoga dilunaskan. Wah, ini kencang ini, keras, tanda-tanda. Yang belum punya istri semoga diberikan jodohnya. Yang sudah beristri semoga ditambahkan ya Pak, tambahkan anaknya. Ya, tambah istri Pak Ustadz, ya nggak apa-apa juga kalau mampu. Ada yang mau Pak? Ya mudah-mudahan istiqomah ya Pak, istiqomah. Moga-moga seluruh para guru, para sepuh, para ulama kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah merujuk kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang di dalamnya memuat hadis-hadis di antara 42 hadis karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kita sampai kepada pembahasan hadis Al-Hadithul Hadi wal Arba'un, hadis ke-41. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji ilmu hadis, mengkaji ilmu agama merupakan bagian dari ibadah. Maka ada orang-orang yang diajak ke masjid, diajak ngaji nggak mau. Ada juga sebagian orang yang kalau dilihat ustadznya beda, gurunya beda, nggak mau juga ngaji. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kehilangan kesempatan karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya kesempatan dia tidak hadir di majelis ilmu. Bahkan ada yang parah dari itu, yaitu orang-orang diajak ngaji, Pak Ustadz saja yang ngaji, Pak Bapak saja yang ngaji, yuklah Pak Bu ayo ngaji. Nah, tetangga kita ajak begitu, apa katanya? Ya Pak Ustadz saya sibuk, saya pagi-pagi udah mau kerja nih, udah mau senam, mau apa semua kesibukan dunia itu ya, dia menyangka orang datang ke masjid ini pengangguran Pak. Jadi orang-orang seperti ini menyangka orang yang datang ke masjid yang ngaji, ngaos, darus dan seterusnya, menyangka adalah para pengangguran karena dia sibuk terus ya. Padahal hakikatnya apa?
Seseorang tidak mau bermajelis ilmu, seorang nggak mau ngaji, nggak mau belajar, lantaran hidayah belum sampai kepadanya. Ya, kita doakan di majelis yang mulia ini semoga Allah berikan hidayah kepada seluruh umat Islam. Amin. Orang yang seperti ini kesibukan demi kesibukan, ya kadangkala melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupnya ya, yang kemudian dipenuhi dengan aktivitas dunia, tapi lupa untuk menuntut ilmu, lupa untuk kemudian beramal soleh. Maka inilah orang-orang yang nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang pedih, dengan ancaman siksa di yaumil qiyamah nanti. Fa innal jahima hiyal ma'wah. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man tagha, maka hidupnya melampaui batas, lupa akhirat, lupa ngaji, lupa ibadah, lupa beramal soleh. Wa atharal hayatad dunya, karena hidupnya lebih mementingkan dunia, karena hidupnya fokusnya cuma dunia, mikirnya dunia. Apa itu dunia? Segala hal yang sifatnya materi, baik harta, jabatan, wanita, urusannya cuma perutnya dan yang di bawah perut. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wah, maka sungguh tempat kembalinya di yaumil qiyamah nanti adalah siksaan, yaitu neraka. Nauzubillah. Tapi ada orang-orang yang mau ngaji karena bersyukur kepada Allah, mau datang ke majelis ilmu, ngaji, ngaos, deres, karena mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yu'adzim min sya'airillah, ya, fa innaha min taqwal qulub, maka itu sungguh sinyal ketakwaan yang muncul dari dalam hati. Semoga Allah senantiasa jaga kita di atas petunjuk ketakwaan, sehingga syiar-syiar Islam bisa terus kita syiarkan. Amin. Dalam hadis ke-41 ini, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari salah seorang sahabat, ya, yaitu Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepada Abdullah ini dan kepada bapaknya Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an ji'tu bih. Qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, haditsun hasanun sahih ruwainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Pertama, hadis ini kenapa dicantumkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Karena derajat hadisnya yang makbul, yaitu sahih, ya, atau minimal hasan. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, qala syekhu rahimahullah ta'ala, maksudnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburannya dan menerima amal solehnya, amin. Hadisun hasanun sahihun, hadisnya sahih, hasan sahih, dan kami meriwayatkannya di dalam kitab Al-Hujjah. Al-Hujjah, disyarah, diteliti para ulama untuk memastikan lagi dari an-nya itu, siapa perawi-perawinya, apakah benar perawinya orang-orang yang thiqah, apakah benar tersambung sanadnya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, apakah benar tidak ada yang cacat riwayatnya, apakah benar para rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang benar-benar thiqah, dobit hafalannya. Maka setelah diteliti dinyatakan oleh salah seorang ulama, wa huwa ma'lum Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi, seorang ulama besar, juga mensyarahnya, menyatakan bi isnadin sahih,
sanad hadisnya sahih. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji hadis ini sahih, maka kemudian yang kedua kita kupas matannya, isinya. Apa kandungan-kandungan, apa petikan-petikan hikmah yang bisa kita gali sehingga bisa kita hadirkan dan implementasikan dalam kehidupan. Maka kita akan kaji dalam syarah, namanya penjelasan. Asyarhu ma'nal hadis annal insana la yakuna mu'minan kamilal imanil wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuhibba ma amara bih wa yakrahu ma naha anhu. Makna hadis ini disebutkan para ulama bahwa hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman di antara kalian, salah seorang di antara kalian. Jadi salah seorang di antara kalian imannya tidak mencapai level kesempurnaan. Bagaimana keimanan yang sempurna itu, Pak Ustadz? Nah, di antaranya dia harus mencintai syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan mengalahkan hawa nafsunya. Maka dalam konteks hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna, hingga atau sampai mereka menjadikan hawa nafsunya taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, mengikuti terhadap apa yang aku bawa dengannya. Maksudnya kata Rasulullah, sampai dia mengikuti syariat yang aku bawa, yaitu syariat Islam. Syariat Islam. Ya. Maka di sini jelaskan annal insan la yakun mu'minan, bahwasannya seorang manusia tidak akan menjadi beriman dengan iman yang sempurna, yang mengimani pokok-pokok iman yang wajib, hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi rasul, hingga dia mencintai dan mengikuti apa syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa yuhibba ma amara bih, dan dia mencintai apa yang diperintahkan kepada apa yang kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa yakraha ma naha anhu, dan kemudian membenci apa yang dilarang oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini suatu panduan bagi kita dalam kita beragama, dalam kita berislam, dalam kita menjalankan tuntunan syariat, harus merujuk kepada dalil, merujuk kepada tuntunan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi salah satu syarat amal seseorang diterima di sisi Allah, harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka ini tidak diterima. Karena apa? Karena Rasulullah sudah diutus menjadi uswatun hasanah. Ada orang yang beramal dengan syariat Nabi Khidir, nah, ini pun tidak dibenarkan, karena Nabi Khidir ya bukan utusan yang diutus untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Muhammad harus menjadikan Nabi Muhammad, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan di dalam amal ibadah, di dalam akidah, di dalam akhlakul karimah. Maka kalau nggak demikian, imannya cacat, imannya tidak sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menyukai, mencintai
apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Nabi perintahkan sholat 5 waktu, kita mencintai, menyukai sholat 5 waktu. Maka kalau ada orang Islam disuruh sholat benci sama sholat, nah ini dipertanyakan keimanannya. Ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia membenci apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berzina, nah itu dilarang oleh Nabi, dilarang oleh syariat Islam. Maka ada orang yang kemudian dia beriman dengan sempurna, ya, dengan keimanan yang sempurna, maka dia membenci perzinahan, membenci prostitusi. Maka aneh kalau ada orang, ya, kemudian mereka, ya, mengikuti syariat, mencintai Nabi tapi berzina. Ini aneh, ya, imannya bermasalah pada saat itu. Maka jamaah sekalian, pentingnya menjadikan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya kita untuk mengikuti petunjuk syariat ini. Jadi beribadah yang benar harus di atas syariat. Contoh, di dalam Islam ada syariat umroh. Bapak dan Ibu yang semoga pemirsa semua yang belum umroh, semoga akhir tahun atau tahun depan 2006 dimudahkan untuk berangkat umroh. Amin, diberikan kemampuan oleh Allah bahkan untuk berhaji. Amin, Allahumma amin. Dalam syariat umrah ada orang kemudian yang beribadah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Dia datang ke Makkah, itu yang pertama. Dia datang ke Makkah dengan mengambil ihram. Mengambil ihram, kalau dia dari Madinah maka ngambil ihramnya di Dzulhulaifah, di Abyar Ali, ya, terkenal orang Abyar Ali, Bir Ali gitu ya. Mengambil miqatnya di situ, pakaian ihram, ya, dengan pakaian yang khas. Orang yang memakai pakaian ihram disebut muhrim. Jadi di Indonesia ini, oh jangan jabat tangan karena muhrim, nah itu kurang tepat dalam bahasa Arab. Ya, muhrim itu siapa? Mereka yang sedang berihram, pakai pakaian ihram, ya, izarnya dipakai, kemudian selempangkan, ya. Maka kemudian ihram itu orangnya disebut muhrim. Loh, terus bagaimana Pak Ustadz dengan orang yang dilarang kita menikah dengannya? Itu mahram. Mahram. Jadi beda antara muhrim dan mahram. Hanya di tengah masyarakat kita kadang terlanjur viral yang muhrim, oh bukan muhrim gitu ya, kita salamannya begini Pak, bukan muhrim, padahal yang benar bukan mahram, bukan mahram Pak. Ya, ada orang kemudian berihram mengambil miqat, kalau dari Madinah tadi di Abyar Ali atau dari Mekah, ya, ngambilnya di mana? Di Tan'im, Masjid Aisyah radhiyallahu anhu. Yang ngambil di Tan'im kalau dari Mekah, atau dari Madinah ngambil miqatnya di Dzulhulaifah, ya. Maka kemudian mereka berihram sampai di Mekah, lagi di Mekah. Apakah bisa Pak Ustadz kami mau ibadah umroh ke asrama haji Bekasi atau asrama haji Pondok Gede, apakah sah umroh saya? Karena dihitung-hitung Pak Ustadz lebih hemat, saya nggak mau pemborosan karena boros itu saudaranya saya. Akhirnya dia umrohnya ke asrama haji Pak, embarkasi. Nah ini tidak benar, tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Pak Ustadz, kan biaya mahal, biaya mahal. Kalau berangkat umroh sudah 20-an juta Pak Ustadz, ya. Kadangkala itu belum oleh-olehnya pulang, belum kemudian walimatus safarnya, persiapan berangkat Pak Ustadz, habislah 40 juta. Sementara kalau saya sewa mobil, bus, sewa semua supaya disaksikan orang, saya bisa ke asrama haji cuma modal 2 juta. Apakah sah hajinya? Tidak sah, karena bukan di Makkah.
Pak Ustadz, saya mau umroh tapi di Masjid Nabawi Pak Ustadz, atau Masjid Al-Aqsa, apakah sah? Enggak sah. Ibadah umroh ya syariatnya di mana? Di Makkah, di Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Maka dia datang ke sana udah ngambil miqat dalam keadaan berihram. Dia seorang yang muhrim gitu ya. Datang ke Makkah, masuk lewat pintu King Abdul Aziz misalkan. Maka kemudian langkahkan dengan kaki kanan sebelum masuk, dia ucapkan bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ftahli, ya Allah bukakan pintu kepadaku, ya, abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Masuk, kita langkahkan kaki kanan, masuk Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, kiblat kita di sana ada Ka'bah. Setelah sampai turun kita ke bawah melihat Hajarul Aswad, maka langsung kita lambaikan tangan, kalau bisa disentuh disentuhkan, tapi kadang padat merayap Pak, banyak orang yang sedang tawaf sehingga tidak bisa kita kadang nyentuh, cukup kasih kode aja bismillahi Allahu Akbar, sambil diingat hikmahnya batu Hajarul Aswad itu menjadi hitam, yang tadinya batu yang dibawa dari surga warnanya putih dalam satu hadis yang sahih, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa yang melekat pada manusia. Maka datang ke sana ingat dosa. Jadi datang ke sana orang berumrah sebelum dia tawaf pertama kali kasih kode, kasih isyarat ke Hajar Aswad batu hitam itu, ingat dosa. Maka ada orang yang bercucuran air matanya sambil mohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, labbaik Allahumma labbaik, sambil bertalbiyah. Dia mulai mengitari talbiyahnya, bahkan dia sudah lakukan waktu dari hotel berangkat menuju Masjid Al-Haram, sampai kemudian dia mengitari berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali secara teratur. Terus Pak Ustadz, saya mau beda sendiri Pak Ustadz. Supaya beda Pak Ustadz, saya sesuai dengan arah jarum jam nabrak orang, apakah ini sah? Tidak sah. Karena kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah kemudian manasik, apakah itu umrah atau haji, tuntunan syariatnya itu dariku, kata Rasulullah. Artinya apa? Dari syariat yang dibawa Rasulullah. Maka dari sini kemudian kita tahu bahwa dalam beribadah nggak boleh hukumnya mengarang, nggak boleh hukumnya mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat, ada orang bersolawat, apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Ada dalilnya. Dalilnya bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, kata Allah, shallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman bersolawatlah. Maka perintahnya fi'il amar, wajib. Maka bagi orang Islam wajib bersolawat. Ya, wajib bersolawat. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan, man sholla, siapa yang bersolawat wahidah, satu kali, sallallahu alaihi asyrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas, melipat gandakan 10 kali kebaikan. Nah, dari sini kita tahu kemudian solawatan itu ada dalil syariatnya. Pak Ustadz, solawat yang seperti apa? Nah, di sini para ulama kemudian membuat berijtihad, solawat yang Ibrahimiyah silahkan, ada yang solawat badar silahkan, ada yang sholawat asghil boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, karena ada sholawatnya di depan. Mau di belakangnya doa yang lain juga boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah boleh, ada sholawatnya di depannya.
Ya, jadi ada sholawatnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Boleh ada sholawatnya. Jadi kadang di sini yang ada sebagian kelompok yang memang dia agak ketat ini, ya, sehingga sholawat selain sholawat Ibrahimiyah seolah-olah tidak disyariatkan, padahal ada syariatnya. Buktinya apa? Di depannya ada sholawat. Adapun mau ditambahin doa, mau ditambahin kemudian ya hal-hal yang doa sifatnya untuk kebaikan, nah, selama itu kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Itu termasuk bagian dari ya tanda kesempurnaan iman, karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengikuti apa-apa syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini kita bacakan waqad warada al-Quran bimithli hadha fi ghairi mawdi. Qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Quran surah An-Nisa di ayat 65. Maka ya tidak seseorang itu beriman kecuali menjadikan Rasulullah sebagai timbangan, sebagai hakim, sebagai ukuran. Maksudnya apa? Syariat yang dibawa Nabi menjadi timbangan dalam amal, ya. Jadi orang-orang nggak bisa suka-suka dalam beramal ini, ya. Pokoknya baik Pak Ustadz, saya mau ke sedekah. Sedekah kemana? Sedekah ke para dedemit, para arwah nenek moyang. Nah, padahal arwah itu tidak ada yang gentayangan Pak di dalam Islam. Arwah itu sudah dia berada di alam barzakh yang berbeda dengan alam dunia, dimensi ruang dan waktunya. Maka nggak ada, kalau arwah gentayangan nggak ada, itu jin Pak, ya, jin. Arwah tidak ada yang gentayangan apalagi nyasar alamatnya. Ini nggak ada, ya. Jadi hanya nyasar Pak Ustadz arwahnya karena dapat alamatnya palsu. Wah, ini nggak benar, ya. Alamat palsu hanya ada di kehidupan dunia Pak, alamatnya palsu. Hadirin jamaah yang berbahagia, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai syarat seseorang beribadah itu diterima oleh Allah kalau sesuai dengan ketentuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Tadi kita contohkan, Pak Ustadz tawafnya berapa kali? 7 kali, ya, 7 kali Bapak sekalian. Terus ada orang, saya bisa nggak Pak Ustadz, karena saya ini kakinya sakit, lagi kena asam urat. Nah, ini nanya ke mutawifnya, ya, bertepatan mutawifnya ini, ya, mutawifnya ini cuma mau menyenangkan saja, dia nggak sampaikan tuntunan syariatnya. Boleh Pak, dibonus, ya. Bapak udah 3 kali aja Pak, 3 kali saja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya 3 kali dia tawafnya, habis itu berhenti. Maka ini tawafnya tidak sah, ya, tidak sah. Tawaf 7 kali. Setelah tawaf, dia langsung, saya mau balik ke hotel dulu Pak Ustaz. Balik ke hotel, ya, tidak melaksanakan sa'i. Padahal habis tawaf kita beranjak keluar ke arah Bukit Sofa dan Marwah. Di sana kita mulai sa'i, ya, mulai dari Sofa berakhir di Marwah 7 kali. Ya, putar balik hitungan ke-7 sampai di Marwah, selesai. Baru habis itu tahallul, potong rambut, boleh digundul, botak licin, itu lebih afdal buat para laki-laki, para ayah, para yang umroh. Kalau perempuan sebatas isyarat saja, beberapa hal lain juga boleh. Itulah contoh dalam syariat umroh. Lantas bagaimana Pak Ustadz syariat berdoa? Ya, berdoa seringkali. Berdoa disyariatkan. Ya, berdoa kepada Allah
disyariatkan. Ya, apakah waktu sholat ataukah setelah sholat? Sama-sama boleh. Mana yang afdal? Aina afdal Pak Ustaz? Ya, ad-du'a fi sholat au ba'da sholat. Maka sebaik-baik doa memang dalam sholat, Pak. Rasulullah mendoakan banyak sekali saat sholat. Termasuk istighfar yang paling afdal kata para ulama, ya, kata para habaib, yaitu apa? Istighfar saat sholat. Ya, apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, ya, wa'fu anni, dan seterusnya, banyak redaksinya. Ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'fu anni. Jadi di situ itu minta kepada Allah, Rabbighfirli, duhai Allah ampuni aku, dalam sholat, Pak. Makanya dalam sholat ini harus serius, karena isi sholat itu secara bahasa doa. Terus Pak Ustadz, boleh nggak kita doa habis sholat lagi? Ya boleh saja, barangkali saat sholat tadi tidak sempurna, karena saat sholat godaannya berat, karena setannya bekerja lebih keras, namanya khinzib, ya, datang dia saat sholat, ganggu orang, ingat si ini, ingat, sampai lupa kadang orang apa yang dia baca, bahkan kadang nggak ingat dia baca apa. Nah, ini setan, Pak, yang mengganggu sholat kita. Tapi ada orang, Pak Ustadz, dia sholat udah nggak diganggu setan lagi. Loh, kok bisa? Ya karena dia sudah sholatnya, ya, sholat sesuai apa yang dia mau. Akhirnya apa? Setan sudah tidak tertarik mengganggunya lagi. Ya, karena setannya sudah menjadi dirinya, ada di dalam dirinya. Bagaimana itu yang sholatnya itu suka-suka, Pak? Pokoknya nggak baca Al-Fatihah, mengucut, Allahu Akbar, ya, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tak gitu. Nggak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, maka kalau kita mau mengikuti hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu, sampai dia, ya, menjadikan hawa nafsunya taba'an jitu bihi, mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Beribadah sesuai dalilnya. Sholat, perhatikan, ya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka ibadah yang sesuai sunnah, Pak Ustadz, iya, ibadah yang sesuai sunnah, ittiba'u sunnah, itu maksudnya ibadah yang di dalamnya terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sekarang kita praktekkan. Sholat subuh, Pak Ustadz, pakai kunut, apakah itu sesuai sunnah? Sesuai sunnah. Kenapa sesuai sunnah? Karena kunut bukan dari bagian rukun sholat dalam mazhab Syafi'i khususnya. Ya, ini hanya bagian daripada sunnah abad, sunnah muakkadah. Jadi orang yang kunut selama rukunnya, syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam terpenuhi, maka sholatnya sesuai dengan sunnah. Sehingga apa? Yang pakai kunut subuh, kalau syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, yang pakai kunut subuh sholatnya sesuai dengan sunnah. Terus Pak Ustadz, ada sebagian saudara kita dari madhab Hanafi, madhab Hambali, atau mereka yang menamakan diri kelompok Salafi, ya, atau di Indonesia kadang Wahabi, ya, itu nggak jadi soal lah. Kita udah nggak fokus pada nama, kita fokus pada, ya, apa ajaran yang dibawa. Selama itu kebaikan dan kebenaran, ya kita terima dari mana saja. Sebagian kalangan teman-teman saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka sholatnya nggak pakai kunut, Pak Ustadz. Apa itu sesuai sunnah? Jika mereka sholat, ya, sekali lagi, terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, meski tidak kunut, tetap sesuai sunnah. Nah, jadi kan gampang. Nggak nanti kemudian ini saat sholat
nggak ada Allahumma hdina fiman hadait Masjid Muhammadiyah Pak, nggak pakai itu ya, wa'afina fiman tawalai dan seterusnya, nggak ada itu. Akhirnya apa? Ini masjid ini nggak sesuai dengan aswaja ya, padahal tetap sah sholatnya selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Maka kalau orang ngajinya lapang Pak, sangat sedikit menyalah-nyalahkan tuh. Itu biasanya yang sering nyalah-nyalahkan orang-orang yang qasirul faham, yang sempit, ngajinya baru satu kitab. Karena itu ngaji apa? Karena ngaji cuma satu guru sama gurunya aja. Coba kalau dia mau terbuka ngaji dari pihak mana saja, timbangannya selama sesuai dengan syariat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ya, yang dipahami secara mu'tabar berdasarkan ulama-ulama sampai ke salafus soleh, sampai kepada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaati, maka dia bisa benar. Nah, jadi jangan kemudian ini nggak guru saya nggak mau ngaji ya, ustadznya ini rajin tahlilan, saya nggak mau ngaji sama dia. Akhirnya apa? Meremehkan orang. Nah, ini tidak benar ya, tidak benar. Jadi pentingnya di sini kita mengkaji ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mengendalikan, menundukkan hawa nafsunya untuk apa? Untuk senantiasa mengikuti sunnah ya, mengikuti sunnah yang seperti apa maksudnya? Sesuai dengan tuntunan syariat. Nah itu maksudnya sunnah itu. Jadi sunnah ini bukan klaim dimonopoli satu kelompok, kami sunnah yang lain enggak, kami sunnah yang lain bid'ah. Nah, ini jadi masalah kita Pak, ngaji sunnahnya tidak utuh ya. Nah, ini akibat apa? Akibat menjadi kata dalam tempurung kalau bahasa orang-orang dulu. Dia menyangka dunianya itu sudah luas, rupanya dia lihat ubasi di dalam tempurung karena nggak pernah keluar dari cangkangnya. Nah ini masalahnya. Maka ilmu itu, seorang ulama sekelas Imam Al-Bukhari itu punya banyak sekali guru Pak, ratusan guru dia punya ya. Ulama-ulama kita dulu punya banyak guru. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i Pak ya, seorang yang faqih, alim besar, berguru kepada Imam Malik. Imam Malik ini ulama besar di Madinah pada kala itu. Imam Malik ini pakai kunut subuh berdasarkan hadis yang dia dah sampai kepada dia, hadisnya sahih. Dia pakai kunut subuh tapi sebelum ruku. Jadi sebelum ruku itu rakaat kedua subuh dia kunut itu, madzhab Maliki ya. Sementara Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Imam Syafi'i pakai kunut subuh. Kunut subuh setelah ruku. Setelah ruku. Beda antara murid dengan guru, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka tahu ibadah itu harus sesuai dengan syariat yang dibawa Rasulullah. Maksudnya apa Pak Ustadz? Maksudnya sesuai dengan syarat dan terpenuhi rukun-rukunnya. Kunut subuh bukan dari rukun sholat. Maka mau yang kunut subuh atau yang nggak pakai kunut subuh, tetap sah sholatnya sesuai dengan sunnah selama terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholatnya. Coba kebayang kita Imam Syafi'i dulu kalau beda sama Imam Malik, tahu-tahu saya nggak mau ngaji sama Imam Malik karena berbeda ini, wah repot gitu Pak. Ya, hari ini banyak orang-orang yang beragama itu kaku ya, kaku, nggak luas. Kenapa? Sempit ya, pemahamannya baru itu ya. Di satu sisi kalau semangatnya terus belajar, nanti pada tahapan tertentu dia akan sadar, akan berubah. Oh ternyata selama ini saya beragama kaku, menyulitkan saya sendiri. Akhirnya dia mulai mulai mau gitu ya, menerima perbedaan dengan lapang ya. Meskipun dia tidak kunut, tapi dia tidak menyalahkan yang kunut ya, itu masalahnya. Nggak apa-apa dia nggak kunut juga, silahkan, karena tetap sah ya. Dan dia bisa lapang menerima beda. Yang kunut ya saudara saya, yang nggak kunut saudara saya. Yang kunut dia sesuai sunnah, yang nggak kunut sesuai sunnah, enak gitu. Sebaliknya dia nggak kunut, kita kunut ya, jangan kemudian kita salahkan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau bareng-bareng menjaga harmonisasi, menjaga persatuan kolbu ya, menjaga kemudian menjaga keserasian, boleh sama-sama
imam di masjid Nurul Huda sesekali nggak kunut, nggak apa-apa Pak. Rasulullah begitu. Jangan mentang-mentang ini masjid Nurul Huda aswaja. Loh, aswaja mana kita dibanding Rasulullah? Rasulullah pernah kunut, pernah meninggalkan kunut. Kadang-kadang ini kita ngeklaim luar biasa kuatnya. Ini masjid Nurul Huda Pak Ustadz dari zaman Bahala saat didirikan ya aswaja, kunut subuh terus. Tiba-tiba ada satu datang orang tamu dari luar. Oh, ngimami kita nggak pakai kunut. Kita komplain, harusnya pakai kunut dong Pak. Di sini masjid aswaja ini. Gitu. Padahal Rasulullah itu gembongnya aswaja gitu Rasulullah. Ya pernah tidak kunut juga gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi kadang kelapangan-kelapangannya harus kita buka luas. Supaya apa? Supaya masyarakat kita ya berbeda itu dewasa. Berbeda semangatnya tetap bersaudara. Berbeda semangatnya tetap guyup Pak. Nah ini Indonesia ini kekuatan kita adalah pada peguyupan itu. Maka kadangkala guyup ini ya harus otentik, lahir dari ilmu yang jelas. Guyup persaudaraan itu dibangun di atas ilmu, di atas akidah yang lurus. Ya, peguyupan persaudaraan harus dibangun berdasarkan keorisinalan ya, hati kita yang bersih. Nggak bisa dengan kepalsuan ya. Karena yang palsu-palsu biasanya merusak itu Pak ya, kepalsuan, kebohongan itu biasanya tipu-tipu. Ini yang merusak, mencederai ya semangat persatuan. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Ternyata ketika Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, maka ada orang-orang yang cacat imannya. Mafhum mukhalafahnya, makna dibalik ini apa? Ada orang-orang yang cacat. Siapa dia Pak Ustadz? Orang yang cacat itu imannya orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga menyimpang, menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contohnya tadi kita sudah contohkan dalam dia berumroh saat tawaf, perintahnya kan ya mengitari dari Hajar Aswad kembali nanti ke Maqam Ibrahim, terus kembali ke Hajar Aswad lagi sebanyak 7 kali, dan itu berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi dia suka-suka langsung aja, saya mau cepet langsung pegang aja sama cium, habis itu dia putar sesuai dengan arah jarum jam. Nah ini kan menyimpang dari syariat. Nah itu namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kalau ada pula orang tahlilan ya, kirim doa ya untuk arwah, untuk almarhum orang tuanya, ngadakan tasyakuran di rumahnya, ini tidak bisa disebut ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Tidak. Kenapa? Karena ada syariatnya mendoakan yang sudah wafat. Ad-du'a yanfa'ul mayyit. Doa itu bermanfaat buat mayit. Dalilnya mana Pak Ustadz? Bagian kadang semangat dalil nih, karena ngaji selama ini nggak pernah ngaji, tahu-tahu ada dalil kaget, sikit-sikit beragama, mana dalilnya? Nah, kita sampaikan hadisnya ada dari Imam Muslim ya, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha. Kalau anak Adam, manusia, orang-orang muslim itu yang beriman kepada Allah, wafat dia ya, wafat, mati ya, maka terputus amalnya. Yang tadinya bisa sholat nggak bisa lagi sholat Pak. Coba kalau ada orang habis dikubur, jamaah kita Nurul Huda tahu-tahu habis dikubur masih pakai pocong, bangkit lagi dia sholat, kaget kita Pak ya. Mungkin orang bingung ini siapa, tengok oh ternyata kok hidup lagi dia ya. Maka itu tidak mungkin ya. Maka kalau ada kemudian orang yang sudah meninggal, pasti nggak bisa sholat lagi, nggak bisa lagi kemudian mereka umroh lagi, nggak bisa, sudah meninggal, sudah ada di dalam barzah, berbeda alamnya. In qata'a amaluhu, in qata'a anhu amaluhu, maka terputus amal yang itu ya, illa man salasa, kecuali 3 hal. Nah ini 3 hal ini penting Pak untuk kita ingat-ingat. Kita boleh saja nanti wafat ya, tahun depan, yang mau, yang nggak mau ya, kalau jadwalnya wafat, wafatlah, pulang kita ya. Yang saya lihat semua bapak-bapak ini wajah-wajahnya kayak camat ini, semua calon mati ya.
camat, calon mati. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya 3 hal ini harus kita jaga. Apa itu? Min sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah harus punya Pak kita. Apa itu sodakoh jariyah? Para ulama menyebutkan dalam hal ini wakaf. Nah, ada yang wakaf mushaf Al-Quran, alhamdulillah, itu amal jariyah. Sepanjang itu dibaca, makanya wakaf mushaf Quran itu kalau bisa disalurkan ke pondok-pondok tahfizul Quran Pak. Supaya apa? Supaya dibaca sama santri-santri yang menghafalkan Al-Quran setiap hari pagi surah, itu jariyah terus itu Pak. Ini beramal dengan modal kecil, cuma 50.000 lah satu ini. Ya, tapi amalnya terus mengalir sampai kapan? Sampai kiamat nanti. Satu mushaf Quran. 2, mengalirkan air. Ya, bikin sumur bor di daerah yang sulit air. Nah, itu selama air itu mengalir, jaga terus mengalir. Bapak sudah wafat masih dapat transferan pahala karena kebaikan Bapak min sodakotin jariyah. Ya. Bangun masjid, masjid kita lagi rusak mau renovasi misalkan. Saya siapkan semennya Pak Ustadz. Ya, bilang sama Pak Ketua DKM, jangan ke saya. Kalau saya bilang semennya juga apa, uangnya juga iya, gitu kan. Saya dukung itu. Jangan sekedar semen Pak, mohon maaf. Kalau Bapak lapang ada tabungannya, uangnya juga sumbangkan, gitu. Ya. Jadi bangun masjid itu salah satu kemudian apa yang nanti menerangi di alam kubur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'akala fa'afna, apa yang kita makan akan habis menjadi kotoran, ya. Ya. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Aula bisa fa'ablah, apa yang kita pakai akan kusut lesu pada akhirnya. Pakaian bagus lesu. Au a'ta faktana, sementara yang kita infakkan, yang kita berikan di jalan-jalan ketaatan, salah satunya sedekah jariyah, maka itu yang kemudian kekal, menyelamatkan dan membahagiakan. Kamu masih ini, kita punya program Pak, umroh, ya, yang nggak bisa umroh, saya sedekah jariyah aja Pak Ustaz, karena saya nggak punya uang cukup, boleh min sedekatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, ya, ngajarkan ilmu, dapat satu hadis kita sampaikan ke anak kita, ke cucu kita, ke istri kita, dan hadisnya tidak sempurna iman seseorang hingga dia beramal, beragama, mengikuti petunjuk Rasulullah, syariat yang dibawa Rasulullah, enggak sesuai suka-suka ngarang-ngarang, enggak. Kemudian yang ketiga, awwaladin soleh yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau punya anak, ya, kesuksesan orang tua diukur dari kesolehan anak. Orang tua yang sukses punya anak yang soleh, biasanya begitu. Atau sebaliknya, orang tua yang baik akan mendidiknya anaknya menjadi soleh dan soleha, sehingga nanti berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Salah satunya dengan mendoakan orang tuanya. Kedua orang tuanya didoakan. Nah, itu salah satu bakti kita. Maka habis sholat kita mendoakan orang tua, kedua orang tua kita yang sudah wafat, kita doakan. Itu cara kita berbakti kepada mereka yang sudah tiada. Bagaimana lagi Pak Ustadz? Boleh sedekah atas nama orang tua. Ya, boleh menyambung silaturahim kepada keluarga-keluarga orang tua, kerabat-kerabat orang tua, itu cara berbakti. Boleh juga kalian mengundang makan kerabat-kerabat orang tua kita. Itu salah satu bentuk amalan-amalan, ya, yang membuktikan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah tiada. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, dalam hadis ini, ya, menjadi suatu barometer. Amal ibadah itu diterima oleh Allah manakala sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu syariat Islam. Apa itu Pak Ustadz syariat Islam? Rinciannya sesuai dengan Al-Quran
dan as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali ke Quran Sunnah maksudnya ini, ngikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sunnah Al-Quran Sunnah tidak boleh dipersempit, dimonopoli oleh segelintiran orang. Kemudian dengan dia persempit, dia menjustifikasi, menghakimi, menyalah-nyalahkan orang lain. Ini tidak boleh. Ya. Al-Quran dan Sunnah itu ilmunya luas. Maka orang semakin luas, semakin lapang, bahkan terhadap perbedaan yang ada, dia bisa bersikap dengan penuh kebijaksanaan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, sebagai penutup, kita bacakan ayat dalam Quran surah. Ya. Quran surah di sini disampaikan At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini At-Taubah 24. Ada 36, ada 24. Al-Ahzab 36-nya. Al-Ahzab 36. Di sana nanti bisa dibaca di Al-Ahzab 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ya, kalau orang-orang beriman, baik yang berimannya laki-laki maupun beriman dari muslimah, mukminat ya perempuan, apabila Allah menetapkan suatu hukum dalam syariat dan Rasulnya pun menetapkan satu hukum dalam syariat, perintah, baik perintah itu, maka mereka tidak bisa menawar-nawar. Artinya apa? Syariat Allah, ya perintah Allah dan Rasulnya ketika menetapkan suatu perintah syariat namanya, itu harga mati, Pak. Nah, ini harga mati. Jadi harga mati menurut Allah dan Rasulnya apa? Ya, mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam syariat. Nah, itu maknanya. Jadi boleh nggak Pak Ustadz ditawar-tawar? Saya sholat maghribnya jadi 2 rakaat aja, nggak boleh. Ya, ini namanya mengada-ngada itu bid'ah kalau bertentangan dengan syariat. Ya, jadi bid'ah itu yang dilarang oleh para ulama baik salaf maupun aswaja, yaitu perkara-perkara yang kemudian menyerupai ya syariat, ya tapi dia bertentangan dengan syariat. Contoh tadi sholat itu kan seperti syariat. Sholat zuhur dia bantai 7 rakaat. Nah, dibantai Pak karena lagi segar, habis olahraga misalkan, habis senam paginya, zuhur nanti datang ke Nurul Huda diumumkan kita hari ini sholat zuhurnya 7 rakaat. Loh kok bisa Bapak? Ya ini kan karena weekend, lapang waktu kita. Nah, yang seperti ini artinya apa? Menyimpang, ya, berselisih dengan syariat Rasulullah. Ini bid'ah dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Dan kesesatan itu ujungnya nanti di neraka. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Nah, itu hadis yang cocok. Tapi kalau sholat pula 4 rakaat, nah ini sesuai tuntunan, aman ini Pak. Ya. Jadi demikian hadirin sekalian jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bermohon kepada Allah semoga ilmu yang kita kaji bermanfaat, bisa menjadi amal ibadah soleh kita di sisi Allah, dan kita diberikan pemahaman yang mendalam terhadap agama sehingga semakin lapang kita dalam beramal. Amin. Allah amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Bila ada yang mau diskusi, bertanya, kami persilahkan. Ada Pak yang mau bertanya? Pak Ustadz, saya mau umroh Pak Ustadz. Kira-kira bagusnya kapan saya berangkat umroh? Ada yang pula yang tanya begitu. Ya. 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 Nah,
Masalahnya nanti kalau mampu Pak, itu masalahnya Pak Ustadz, saya belum mampu, gimana itu katanya. Boleh Pak Sodik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak ya. Ada yang ngomong begitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi memang ada amalan-amalan yang dalam hadis Nabi, Pak. Hadisnya sahih. Itu disebutkan oleh Nabi setara pahalanya. Bukan setara ininya, zatnya ya, tapi setara ujrohnya, pahalanya. Ya contohnya berdiam diri di masjid habis sholat subuh sampai suruh, kemudian dia tidak meninggalkan masjid kecuali 2 rakaat, maka pahalanya seperti kalau umroh tamah sempurna. Ini disampaikan oleh Nabi. Makanya kalau ngaji hadis itu harus lihat nih konteksnya apa nih, asbabul wurudnya. Ini kadang ada orang pakai dalil tidak disesuaikan ya konteksnya, akhirnya comot dalil, salah penempatannya. Ini yang sering terjadi hari-hari ini, menggunakan kata fa inna kulla bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, tidak kemudian apa pada tempatnya, akhirnya nyala-nyalain terus orang gitu ya. Ini repot nih orang-orang yang ngajinya nggak selesai nih. Nah, termasuk dalam hadis tadi, ya udahlah saya mampu untuk umroh, cuma sayang saya mau hemat paket efisien ya kan, paket efisien ngakalinya bagaimana, dia ambil hadis Nabi Pak, sholat subuh, habis sholat subuh sampai suruh, kemudian dia tidak meninggalkan sholat kecuali dia setelah sholat, tidak meninggalkan masjid kecuali sholat dulu. Setelah sholat dapat pahala, kata Nabi kan pahalanya sempurna seperti umroh, 3 kali diulang tamah gitu ya. Apakah ini kemudian bisa menyebabkannya kemudian terhindar dari kewajiban umroh atau haji? Tidak. Makanya Rasulullah ketika bersabda itu kepada siapa? Kepada mereka yang fakir Pak, yang pengen umroh nggak ada kemampuan. Maka Rasulullah memotivasi supaya kalian, karena semangat para sahabat itu menariknya, perhatikanlah, sahabat itu semangatnya apa? Fastabiqul khairat. Ada orang berangkat umroh, karena kalau umroh zaman dulu Pak dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu perjalanannya pakai ditempuh beberapa hari, pakai bekal yang cukup, karena pakai onta, belum ada kereta cepat dulu. Sekarang udah ada ya, kereta cepat di sana canggih ya. Jadi itu memerlukan bekal banyak perjalanan, kalau hujan bagaimana, yang ditinggali di rumah. Maka hanya orang-orang mampu yang bisa berangkat haji maupun umroh pada masa itu. Tapi ini orang kan sedih. Nabi enak kali orang kaya itu ya, baginda Nabi, mereka umroh bisa, beribadah bisa, zikir juga bisa, lah kami ini nggak mampu gitu loh Pak. Maka Nabi bilang mau ya, saya kasih tahu amalan ya, kasihkan amalan, ijazahkan amalan kalau bahasa kita hari ini, yang ini bisa setara pahala dengan mereka. Mau, wah mereka kan termotivasi Pak. Akhirnya apa tuh, kamu diam diri masjid itikaf sampai nanti subuh ya kan, kemudian kalian jangan dulu keluar masjid sampai sholat 2 rakaat, lakukan itu ya, pahalanya seperti umroh, sempurna. Oh mereka balik bergegas, nggak sedih lagi Pak. Jadi sedihnya sahabat itu karena nggak bisa beramal soleh. Ini jadi bukan menghindar dengan amal soleh, ada uang ya, kemudian karena takut habis uangnya, ini bisa terdakwa bakhil Pak di jalan Allah, pelit ya, tidak menginfakkan hartanya fi sabilillah. Padahal di dalam tradisi orang beriman ya, iman yang benar itu ukurannya apa? Dia mau infak fi sabilillah, berjuang dengan hartanya di jalan Allah, keluarkan hartanya untuk umrah itu fi sabilillah Pak. Kalau memang sudah mampu, punya mobil tadi ya, punya rumah ya, punya istri 2 enggak itu Pak. Kalau apalagi kalau punya istri 2, itu ya sudah, panggilan itu sudah ada, cuma dipenuhi apa tidak. Kalau tidak mau berangkat ya, padahal sudah mampu, berdosa dia Pak ya, berdosa. Nggak mau berangkat haji, nggak mau daftar haji padahal sudah mampu, berdosa dia ya. Nggak mau umroh bagaimana Pak Ustaz ya, kalau ngikuti pandangan sebagian ulama Syafi'iyah, umroh itu termasuk wajib
ya minimal sekali seumur hidup. Ya, jangan berkali-kali. Nanti kalau berkali-kali itu yang biasa travel umroh Pak, karena dia butuh banyak yang berangkat gitu ya, satu kloternya supaya kuotanya penuh ya. Maka dalam hal ini tidak bisa ya orang-orang yang disebutkan tadi punya harta kelapangan, mampu dia umroh tapi dia ambil posisi yang ini, enggak. Itu sama Pak, saya bilang pejabat kalau ibadah pamungkasnya umroh, nah itu apa bedanya sama orang yang punya duit umroh? Pejabat ya ibadahnya apa? Dia bikin kebijakan yang benar-benar kebijakannya itu maslahat. Seorang hakim, ibadah terbesarnya bukan dia kemudian apa? Bukan dia kemudian infak di masjid, bukan. Itu amalan iya. Tapi amalannya apa? Dia memutuskan perkara dengan adil. Kalau memutuskan suatu perkara dengan adil, itulah amalannya. Ya, jadi setiap orang itu konteksnya. Ya. Sama kayak orang kemudian yang beramal itu sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu pula jangan tunda-tunda, kecuali kalau tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak, kita sudah suruh sebelum meninggalkan masjid kita sholat nanti. Boleh Pak Suganda. Saya punya hutang dengan Pak Suganda ini. Saya punya hutang kemarin tuh apa? Ada pesan kurma Pak. Ya. Tapi qadarullah udah saya batalkan soalnya nggak bagus barangnya Pak. Lupa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal keutamaan bersolawat sampai-sampai apa? Bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi. Yang saya tanyakan, kalau kita tidak bersolawat tapi kita akan sholat itu kan sudah ada sholawatnya itu. Apakah itu sudah masuk ke apa? Kewajiban itu? Kalau memang kita harus mengkhususkan diri gitu. Ada waktu khusus, akan habis sholat, sholawat berapa kali, atau kan dengan kita menjalankan sholat saja itu kewajiban itu sudah gugur gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib, seiring dengan wajibnya sholat. Ya, jadi orang sholat dia wajib bersolawat kepada Nabi itu sudah mencukupi. Makanya minimal seminimal-minalnya orang sholawat itu kapan? Saat sholat. Pak Ustadz, kalau dalam sholat saya nggak bersolawat, nggak sah sholatnya Pak. Kenapa? Karena sholawat kepada Nabi dalam sholat itu min arkani sholah, bagian dari rukun. Nah, makanya sholawat itu di dalam kitab-kitab fikih para ulama disebutkan di antara rukun-rukun sholat yang 13, ada yang 14 gitu ya. Nah, itu salah satu rukunnya adalah sholawat kepada baginda Nabi. Sehingga kalau rukun ini tidak dipenuhi, orang sholat nggak baca sholawat, maka la yasah, tidak sah. Pertanyaannya tadi Pak Suganda, apakah sudah tercukupi? Ya, tercukupi sih sudah Pak. Ya, sudah terbebas dari beban taklif wajibnya. Tapi sebagian para sahabat, kebiasaan orang-orang soleh, mereka itu mencintai Nabi ya dengan kecintaan yang sempurna. Kapan kecintaan sempurna? Ketika mendapatkan cinta kepada Nabi di atas cinta kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi ditempatkan posisi nomor 2 setelah Allah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka bukti cinta kepada Nabi apa? Iktsarus sholawat, banyak sholawat. Maka dalam satu riwayat, amalan-amalan para ulama kita termasuk Abu Hurairah, dalam satu riwayat itu sehari semalam bisa 12.000 kali Pak sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Begitu terus lisannya itu. Dan sholawat ini banyak fadilahnya. Kalau kita ngaji fadilatul a'mal ya,
fadailul a'mal, ya keutamaan-keutamaan, maka bersolawat itu banyak sekali manfaatnya. Maka ada orang-orang yang dia amalan-amalan menjadi wali itu karena banyaknya istighfar sekaligus salawat. Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda rindu sama Rasulullah. Beda, Pak. Jadi orang kalau imannya mau sempurna, karena iman ini kan dia berlevel-level, namanya berbobotnya, persentasinya beda-beda setiap orang. Ada yang punya iman, dia imannya standar, ya, imannya mungkin sebatas yang wajib saja, ini bagus juga, ya. Iman yang wajib dia kerjakan, ya, yang sunnah, yang tambahan-tambahan nawafilnya nggak dikerjakan, ya, tapi yang wajib kerjakan. Ini beriman, ini imannya full. Tapi ada imannya yang sinyalnya luber-luber, ya, 100% lebih gitu, ya. Ini siapa yang menambahkan amalan-amalan sunnah, salah satunya sholawat. Maka kalau bagusnya kita bersolawat kepada Nabi berapa kali Pak Ustadz dalam sehari semalam? Sebanyak-banyaknya, Pak. Jangan sampai mendengarkan musik kita 2 jam, bersolawat 15 menit saja sudah KO. Ya KO, ini jangan sampai, ya. Orang beriman itu cinta sama Nabi. Cuma saya perhatikan solawatnya itu yang khusyuk gitu, ya. Jangan solawat ini kadang jadikan kayak nyanyi-nyanyi gitu, ya. Ya, nyanyi ya beda, musik nyanyi beda sama salawat. Salawat itu kalau bisa yang ngadem, yang menyentuh gitu. Jangan salawat, ya, musiknya iwak paye. Ini pernah saya dengar nih Pak Iwak ya. Sholatullah gitu, ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Makin kencang. Sholatullah salamullah. Begini terus orangnya, Pak. Kayak kaget juga, ini khusyuk apa seneng karena nadanya pakai musik soalnya. Jadi beda. Kalau sholawatnya enak itu, ya Nabi salam, kira sapi Pak, alaika, rindu kita sama Nabi. Benar-benar ada apa, penghayatan, ada peresapan penjiwaan. Nah, itu enak. Ya Rasul salam, salam alaika. Wah, enak, kangen kita. Berapa besar jasanya baginda Nabi kepada kita sampai kita kenal Islam, menjadi hamba Allah, bersyukur, enak. Jadi mungkin begitu Pak Ganda. Intinya minimal sholawat itu ya dalam sholat. Maka orang Islam jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat itu paket lengkap untuk menandakan iman. Orang yang tidak sholat, ya, bahkan kata dalam hadis kata Nabi, bainal muslim wal kufri apa, tarkus sholah. Perbedaan antara orang yang Islam dengan yang nggak Islam, kafir, yang belum muslim, yaitu apa, meninggalkan sholat. Sholat ini ibadah pokok, ini tiang agama, ya, imaduddin, harus dijaga. Anak-anak kita mulai 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat dipukul Pak, ya dipukul. Nah, ini sekarang hari ini para pakar psikologi barat berbicara, jangan dipukul anak, jangan dimarah anak usia 7 tahun, usia 10 tahun, nanti rusak mentalnya. Saya gampang Pak kalau ditanya sama pakar-pakar parenting, kalau diundang kajian gitu, ya. Saya ini 10 tahun, 11 tahun nggak sholat di rotan Pak sama orang tua saya di kampung. Apakah rusak mental saya? Enggak, itu loh. Ya, saya dididik keras, nggak rusak mental saya. Ya, apalagi di Medan memang biasa. Jadi hari ini banyak teori-teori psikolog, para pakar segala macam, jangan dibentak anak nanti rusak mentalnya. Akhirnya anak-anak kita hari ini mentalnya lemah, ya nggak tangguh lagi, mentalnya tidak terbentuk. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, muncullah kemudian orang-orang yang ngomong tidak punya integritas, tidak sesuai dengan, tidak punya tanggung jawab. Saya yang ngomong, ya gitu loh, tidak berani. Ya, ini sekarang kebanyakan kan, sudah sholat belum nak? Alhamdulillah sudah ya, tapi belum katanya. Repot, sudah tapi belum. Nah ini bagaimana? Nggak punya integritas ini. Wallahualam bishawab. Demikian Pak Ganda, Bapak-bapak semua, hadirin jamaah yang berbahagia. Kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf bila mana ada kata yang menyinggung perasaan, ya. Mudah-mudahan tidak tersinggung, dan mudah-mudahan yang tersinggung mau memaafkan.
Amin, Allahumma amin. Jangan sampai dengan kajian Ustadz Aris tersinggung, karena berapa banyak orang ngaji sama saya tersinggung, Pak. Saya pernah ditanya di satu kajian, saya tahu ini pendukung loyalis Pak Jokowi. Wah, sebut aja mantan presiden kita ya. Semoga beliau sehat-sehat, kita doain ya Pak. Berbeda nggak apa-apa, dewasa kita. Ustadz, kata-kata hari ini sambil apa kan? Saya bukan termul, marah dia. Oh jangan gitu loh Ustadz, beneran nih Ustadz. Loh beneran Pak. Terus marah, saya bilang Pak jangan marah. Kita udah kenal lama Bapak 10 tahun, biasa saja habis kajian. Bapak tinggal bilang sama saya, Ustadz bukan termul, nggak apa-apa Ustadz, saya termul, kan gampang. Gitu kan. Dan terus ribut, oh ya kita nggak usah ribut, ya kan. Terus Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz, nggak usah sebut. Emang saya juga anti termul kan? Enggak, saya bilang saya bukan termul, bukan berarti anti termul, ya biasa aja gitu loh. Nah ini penting tadi si Guyup itu, kadang kala berbeda itu jangan semangatnya terus musuhan ya. Maka saya bilang kemudian setelah kajian, kunci syarat ngaji sama saya jangan tersinggung. Berapa banyak orang yang tersinggung saat kajian saya Pak ya, nggak berapa lama meninggal ya. Meninggal Pak ya. Meninggalkan apa? Meninggalkan masjid, pulang ke rumah maksudnya ya, namanya meninggal. Jadi nggak apa-apa Pak. Hari ini bangsa kita diuji dengan adanya kasus segala macam, ribut hari-hari ya, harus dewasa lah kita. Jangan gara-gara berbeda, yang satu ini yang bela, silahkan membela, sesuaikan jalan hukum dilaksanakan, tapi jangan kemudian kita apa sentimen, oh pokoknya ini oh, dia bukan malaikat ya, kubu yang A bukan malaikat, kubu yang B bukan malaikat, ya sudah, ada salah ya anak bangsa, kalau latang maafkan ya. Ini makanya perlu hakim ini ya, hakim pengadilan ini harus punya hikmah, dia harus jujur, amanah, integritas. Jadi seperti itu. Sama kayak saya pernah bilang, jangan sampai jadi generasi yang menorehkan tinta seperti Fufu Fafa. Oh, orang marah Pak, wah marah. Saya bilang emang Fufu Fafa itu siapa Pak? Itu nggak bisa jawab juga. Loh kenapa marah? Karena Fufu Fafa itu kan dulu mencela Pak Prabowo, kemudian melakukan fotografi dan sebagainya macamnya. Nah, cuma kan pertanyaannya, apakah kita menyebutkan nama Fufafa? Kan tidak. Nah, Fufafa ini memang tindakan kejahatan, tapi kita tidak mencela siapa orangnya, karena orangnya juga tidak tahu, beda gitu loh. Jadi itu kadang perlu apa, kita dewasa dalam segala halnya. Ya, jadi ya biasa aja gitu. Saya mohon maaf kalau ada menyinggung, sekali lagi Bapak semua hadirin, pemirsa semua. Ya kita biasa saja ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, sehat-sehat kita, lapang rezekinya, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun kepada Allah bila ada salah keliru. Saya sekali lagi mohon ampun sebagai hamba yang dhaif dan yang lemah. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.